Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa nge-share lagi kegiatan aku seputar warung lagi. Jangan bosan-bosan untuk nonton video aku ya. Ini teman-teman, aku mau menjawab dari teman-teman subscriber baru aku yang kemarin udah komen dan udah like dan share juga. Ini aku mau ngasih tahu karena beliau tanyain, "Mbak, tolong dong bikin satu video yang mana kasih tahu harga dan tempatnya beli di mana." Jadi teman-teman, aku juga udah pernah buat video ya untuk belanja untuk frozen foodnya beli di mana. Aku udah pernah videoin. Nanti teman-teman langsung cek aja di link deskripsi box. Nanti insya Allah aku bakalan cantumin link video di mana aku belanja ya teman-teman. Kalau untuk harga itu setiap daerah itu beda-beda, setiap masing-masing daerah itu beda-beda dan tidak sama ya teman-teman. Tergantung misalkan agen yang teman-teman datengin itu agen pertama atau udah agen tangan kedua. Dimana agen pertama ini itu langsung dari seller di si produk itu, maksudnya sales marketing di pabrik itu. Jadi setiap produk itu kan beda-beda ya teman-teman. Ada beberapa macam jenisnya karena di agen aku tuh banyak banget, jadi aku nggak semuanya aku ambil, jadi aku hanya beberapa yang aku ambil aja. Dan ada satu toko frozen food yang di Jakarta juga aku ambil beberapa aja. Kalau misalkan di agen aku yang pertama ini gak ada, jadi aku ke agen yang kedua gitu ya teman-teman. Jadi agak selang-seling aja kalau misalkan aku mau ambil produk dari mereka gitu ya teman-teman. Dan harganya sangat-sangat terjangkau. Kenapa sangat terjangkau? Karena kita ngambilnya itu dari agen pertama atau produsen pertama gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat sales dari pabriknya langsung, wih mantep banget ya. Tapi biasanya itu kalau langsung ke salesnya itu biasanya ada minimal order. Nah kalau di agen aku itu nggak ada minimal order ya teman-teman. Kalau mau jadi reseller dan harganya lebih murah itu minimal itu 1 dus kita ambil setiap itemnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil hanya 1 piece sampai 3 piece per item atau per produk itu ya harganya sama kayak contohnya teman-teman beli di toko frozen food yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa mengetahui gimana caranya supaya teman-teman bisa dapat keuntungan yang lebih besar ya. Meskipun gak terlalu besar banget tapi udah alhamdulillah. Karena kalau misalkan biasanya itu teman-teman satu produk itu ngambil keuntungannya 500 sampai 1000. Nah kalau misalkan teman-teman ambil ke agen pertama, terus teman-teman bisa beli dalam jumlah yang banyak, contohnya 1 sampai 5 dus untuk setiap pembelanjaan per item itu insya Allah udah banyak banget ya. Banyaknya seperti apa sih mbak? Ya pokoknya alhamdulillah buat jajan gitu ya teman-teman. Buat beli token listrik selama sebulan itu udah alhamdulillah. Kali ini aku itu tadi udah belanja untuk beberapa item, yaitu kayak nugget Belfood, sosis cam, sama sosis Kimbo 2 rasa. Kenapa 2 rasa? Karena sosis Kimbo itu ada 3 rasa ya teman-teman. Ada yang rasa original, keju, sama lada hitam. Masing-masing semua punya penggemarnya di sini ya teman-teman. Jadi kenapa aku belanja sampai segini banyaknya? Karena ada yang beli juga gitu, ada yang nanya juga, jadi aku beli semua rasa. Dan ini aku total belanja untuk 4 item ini tuh sekitar 1.200.000. Tapi ini belum sama perintilan untuk yang di rak ya teman-teman. Ini hanya di untuk freezer aja itu 1.200.000 dan ini udah dapet banyak banget loh teman-teman. Dan ini aku untuk harga jual cam itu satu packnya itu sekitar 19.000. Tapi kalau misalkan aku titip
warung atau ke tukang sayur itu 19.000, dan tukang sayur untuk jual lagi ke tetangga-tetangga sekitar itu sekitar 20 sampai 22.000. Lumayan ya, meskipun aku lempar ke tukang sayur juga. Jadi bagi-bagi rezeki dan dipukul rata aja gitu ya teman-teman. Mbak dapat berapa sih Mbak kalau misalkan dari agen? Aku kalau misalkan ambil satu dus itu dapatnya itu 16.800 ya teman-teman, dan aku jual 19.000, jadi untungnya itu sekitar 2.300 untuk satu packnya. Kalau satu dusnya itu tinggal dikalikan aja ya, karena satu dusnya itu isinya 15 pack, maaf ya teman-teman. Jadi 15 pack dikali 2.300. Dan untuk si Belfoodnya itu aku jual harga 12.000 ya teman-teman, satu bungkusnya atau satu packnya. Dan aku pasti jual lagi ke tukang sayur, atau tukang sayur ngambil ke aku juga ada ya, atau tetangga yang beli di aku itu juga bisa. Tapi kalau tukang sayur ngambil dan dijual lagi itu sekitar 13.500 ya, 13.500. Jadi kalau semisalkan itu untung 1.500 untuk tukang sayur. Kalau untuk aku, karena aku belinya 2 dus setiap pembelian gitu ya teman-teman, satu dusnya itu isi 24 bungkus atau pack ya. Jadi aku beli di agen itu sekitar 9.800. Jadi aku satu pack itu dapat untung 2.200 dikali satu dusnya itu 24 ya teman-teman. Kalau aku beli 2 dus dikali 48 gitu ya teman-teman, dan hitung aja teman-teman, hitung sendiri. Dan aku beli Kimbo ini satu dusnya itu isi 14 pack atau bungkus ya teman-teman. Aku jualnya di harga 30.000 dan aku dapat harga dari agen itu sekitar 27.000. Nah masih dapat 3.000. Nah 3.000 dikali 14 bungkus, jadi 1.100.000 sekian, hampir 1.200.000 sudah sama ongkos ya teman-teman. Itu dapatnya berapa gitu ya, karena aku hitung-hitung untuk keuntungan itu ngambilnya sekitar 10 sampai 15% per produk gitu ya teman-teman. Aku nggak mau banyak-banyak ya, terus 10% aja udah cukup dan udah lumayan. Apalagi ini tuh aku ngambilnya setiap minggu ya teman-teman, kadang juga setiap 10 hari, dan kadang setiap minggu aku ngambilnya seperti ini. Jadi kalau misal dikalikan buat sebulan itu udah alhamdulillah banget ya. Meskipun enggak seperti gaji UMR, tapi untuk ibu rumah tangga seperti aku yang hanya di rumahan aja udah alhamdulillah banget, buat bantu-bantu buat nabung juga ya teman-teman. Jadi itu aku buka usaha kecil-kecilan di rumah seperti ini tuh aku mempunyai tabungan di masa depan aja, karena untuk kebutuhan sehari-hari itu udah dari bapak suami ya teman-teman, kayak makan, terus kayak jajan, terus listrik sebenarnya udah ditanggung sama suami, kontrakan, terus air galon, gas gitu udah sama suami. Jadi aku kayak tinggal tambahin aja. Kalau misalkan aku itu biasanya kebagian beli sabun, beli sunlight gitu ya, beli sampo, terus pencuci piring, garam, lada gitu ya. Jadi aku cuma hanya perintilan-perintilan seperti itu aja yang aku beli dari hasil keuntungan di warung gitu ya teman-teman. Jadi tuh gak tentu juga hasilnya berapa gitu ya teman-teman. Dan ini kalau misalkan ada tetangga atau saudara gitu yang mau hajatan, terus mau pulang kampung, mau bawa bekal yang banyak gitu atau hajatan, biasanya tetangga-tetangga itu pada beli bakso gitu ya, bakso bal-balan ya. Jadi satu bal itu ada 10 bungkus gitu ya teman-teman. Kadang ada yang beli 3 bal, ada yang beli 5 bal, bahkan pernah dapat beli 10 bal untuk hajatan aja. Jadi tinggal teman-teman kalikan aja. Kalau misalkan satu bal itu isinya 10 ya teman-teman, aku dapat harga di 26.000. Aku jual di harga 30 bungkusnya. Kalau misalkan per bal itu pasti 30.000 ya teman-teman. 30.000 dikalikan 10 bal itu udah berapa?
mohon ribu per satu bungkusnya itu 4.000 ya teman-teman, kali sebal itu jadi 40.000. Kalau misal ada yang beli 3 bal, ada yang beli 5 bal, ada yang 10 bal, itu tinggal dikalikan aja. Dan segitu juga udah alhamdulillah ya teman-teman. Tapi aku bersyukur rezeki aku bisa sampai saat ini karena berawal dari iseng-iseng ya teman-teman, berawal dari iseng-iseng. Dan dulu juga sebelum aku nikah juga punya usaha seperti ini juga, tapi sayangnya redup karena uangnya itu nggak bisa diputar lagi gitu ya, karena kebutuhan untuk keluarga aku juga, untuk aku juga. Dan sekarang udah berumah tangga, jadi aku mau mengupgrade diri aku, belajar lagi buat gimana caranya memutar keuntungan, memutar uang yang sudah berjalan selama ini. Dan alhamdulillahnya dari modal 300.000 setiap aku belanja, dan sekarang setiap belanja itu udah di 1 juta ke atas ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Meskipun ada naik turun pasak surutnya gitu ya teman-teman untuk mempunyai warung kecil ini, meskipun ada beberapa celotehan dari tetangga juga ya. Karena kan mempertahankan itu sulit ya teman-teman. Kalau untuk menaikkan offset atau menaikkan produk atau menambah produk itu lebih gampang daripada kita mempertahankan gitu ya teman-teman. Oke, untuk sekian dan untuk video kali ini terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Dan teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. See you.